Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan dan siswa SMK Negeri 6 Bandar Lampung yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi hari ini dalam diskusi tentang budaya positif di SMK Negeri 6 Bandar Lampung. Apa bentuk budaya positifnya nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Untuk membuka diskusi ini diawali dari pengarahan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 6 Bandar Lampung kepada Bapak Ismargono SPI MPD. Saya persilakan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pengurus komite dan siswa, perwakilan siswa yang saya banggakan. Untuk kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita akan melaksanakan diskusi berkaitan dengan penerapan budaya positif di SMK Negeri 6 Bandar Lampung, dan tentu saja di dalam diskusi ini harapannya adalah ada hasil dari diskusi yang nanti menjadi rumusan yang itu akan diterapkan di SMK Negeri 6 Bandar Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja kita dalam keseharian kita ada beberapa hal yang Bapak Ibu rasakan dalam penerapan budaya positif yang memungkinkan tumbuh kembangnya budaya wirausaha, budaya kerja, dan budaya industri di sekolah. Dan tentu saja dari budaya positif yang akan kita munculkan ini, kita harus membuat upaya-upaya yang akan dilaksanakan ya. Untuk itu kita akan mengacu pada keseharian kita di sekolah. Budaya positif tersebut nanti akan dimunculkan dan akan menjadi suatu budaya ya, kebiasaan bagi habit bagi warga sekolah. Kemudian kita tidak lepas dari tantangan baik internal maupun eksternal ya. Karena di sekolah ini tentu saja kita memiliki tantangan internal menumbuhkan budaya positif itu, maupun juga tantangan eksternal yang harus kita sikapi dari budaya positif yang bersaing dengan budaya negatif tersebut. Sehingga kaitan apa yang akan diterapkan budaya positif di sekolah yang nanti akan bisa mendukung kemajuan SMK 6 Bandar Lampung. Di dalam diskusi ini kita akan membatasi ada 4 topik ya, 4 subtopik yang akan kita bahas ya. Yang pertama tentu saja berkaitan dengan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kita fokus pada topik pertama ini, penting nggak sebetulnya budaya positif itu di sekolah. Untuk itu saya persilahkan Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah ini. Silakan. Saya sih penting penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, dengan penerapan itu akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman. Kemudian juga akan meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Kemudian juga akan membentuk karakter dan keterampilan sosial yang baik untuk siswa gitu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Tuti. Memang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif itu adalah sangat penting ya, karena ini memungkinkan untuk lebih fokus dalam belajar dan berkembang ya. Tentu saja siswa tanpa rasa takut atau tekanan dengan lingkungan yang positif juga mendukung kesehatan mental siswa dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan di sekolah. Yang kedua tentu saja seperti yang disampaikan Bu Tuti tadi, bahwa meningkatkan motivasi dan prestasi siswa ya nak ya. Jadi siswa atau taruna di sini harus mempunyai motivasi yang kuat, yang baik ya, dan itu akan berkorelasi pada prestasi siswa. Jadi ketika budaya positif diterapkan, siswa merasa dihargai ya, kemudian merasa didukung dan diakui, khususnya dalam pembelajaran, sehingga prestasinya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga yang disampaikan Bu Tuti tadi, bahwa dengan budaya positif ini akan membentuk karakter dan keterampilan sosial yang baik ya. Membangun karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, kerjasama, rasa hormat terhadap orang lain, ini memang harus ditumbuhkan ya, ditumbuhkan dalam keseharian
proses pembelajaran yang ada di sekolah, ya. Itu adalah materi diskusi yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus merumuskan sebetulnya apa alasan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Mbak Rian. Alasan pentingnya adalah yang pertama, mendukung pembelajaran yang efektif. Lingkungan sekolah yang positif memberikan siswa perasaan aman dan nyaman yang merupakan prasyarat untuk pembelajaran yang efektif. Dengan suasana yang mendukung, siswa lebih mudah berkonsentrasi, termotivasi dan siap untuk menerima pembelajaran. Yang kedua, mengurangi masalah perilaku dan konflik. Budaya positif di sekolah membantu mengurangi perilaku negatif seperti bullying, kekerasan, atau ketidaktertiban. Ketika siswa merasa dihargai dan dihormati, mereka cenderung berperilaku baik dan menjaga hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan guru. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial siswa. Budaya positif menumbuhkan rasa kepedulian dan dukungan antar siswa serta antara siswa dan guru. Sebetulnya alasannya itu banyak, ya. Alasannya itu banyak. Bisa lebih dari 3, ya. Tapi kita mengambil tiga alasan ini, ya, yang pada intinya adalah alasannya adalah untuk mendukung pembelajaran yang efektif, ya. Karena kegiatan di sekolah itu yang paling utama adalah pembelajaran, ya. Ketika pembelajaran itu bisa efektif berjalan dengan baik, maka proses yang terjadi di sekolah itu sudah dirasakan berhasil, ya. Kemudian mengurangi masalah perilaku dan konflik, ya. Ini perlu kita pahami bersama karena di sekolah ini warganya sangat banyak, ya. Baik itu siswa, guru dan sebagainya. Dan itu akan dengan jumlah warga yang banyak itu akan menimbulkan potensi untuk terjadinya konflik, ya, perilaku maupun konflik. Kemudian secara emosional, kesejahteraan secara emosional dan sosial siswa itu perlu ditumbuhkan, ya, siswa, ya. Jadi kita sudah membahas 2 topik berkaitan dengan budaya positif. Nah, sekarang saatnya kita atas dasar alasan tadi, ya, dan juga arti pentingnya tadi, kita harus merumuskan strategi, ya, strategi yang terstruktur yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah, ya. Menurut saya sih ada beberapa strategi rinci yang harus kita simpulkan lah, ya. Salah satunya adalah untuk mengidentifikasi dan menyepakati nilai-nilai sekolah. Yang pertama atau langkah pertama bersama dengan guru, staf, siswa, orang tua, mendiskusikan dan menentukan nilai-nilai utama yang mencerminkan budaya positif seperti rasa hormat, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Dan mengimplementasikannya, nilai-nilai ini harus menjadi bagian dari setiap aspek. Maksudnya setiap aspek sekolah, mulai dari kebijakan hingga interaksi sehari-hari. Semua warga sekolah perlu memahami dan mendukung nilai-nilai tersebut. Sedikit tambahan untuk strategi tadi, adanya pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru dan staf. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah mengadakan pelatihan tentang pengelolaan kelas yang berbasis budaya positif, pembelajaran sosial emosional, dan cara membangun hubungan yang baik dengan siswa. Adapun yang perlu kita perhatikan pertama adalah pastikan guru untuk memahami pentingnya mendukung kesejahteraan emosional siswa, serta mampu mengelola konflik dan menciptakan suasana kelas yang inklusif dan aman. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, Bapak. Saya tambahkan dari tim kesiswaan sendiri, ya, mengenai membangun aturan sekolah yang jelas dan konsisten. Yang pertama, langkah pertama bersama siswa, guru dan staf, buat aturan sekolah yang jelas dan mudah dipahami oleh anak-anak kita di SMK Negeri 6 Bandar Lampung. Seperti menghindari perilaku bullying, menghargai perbedaan,
dan menjaga kebersihan. Nah, untuk diimplementasinya ya, sosialisasi yang pertama. Aturan ini secara teratur, baik melalui papan, pengumuman, pertemuan kelas. Mampu kegiatan sekolah, guru harus konsisten dan menerapkan aturan ini dengan pendekatan yang penuh pengertian, bukan sekedar hukuman. Nah, yang ketiga, evaluasi. Kita selalu mengevaluasi tinjauan efektivitas aturan sekolah secara rutin dan melibatkan siswa dalam proses evaluasi untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap aturan tersebut. Mungkin itu saja tambahan dari kesiswaan yang bisa disampaikan dalam diskusi hari ini. Baik, terima kasih Mas Darmawan berkaitan dengan pendapatnya yang nomor 3 tadi tentang langkah implementasi dan evaluasi ya berkaitan dengan budaya positif. Kemudian tentu saja dari strategi-strategi yang ada ini kita akan menyesuaikan dengan kondisi di SMK Negeri 6 Bandar Lampung ya. Sehingga di dalam pembicaraan nomor 4 ini, pembelajaran di SMK 6 Bandar Lampung ini tentu saja ditumbuhkan budaya positif yang nanti akan berpihak pada peserta didik ya, relevan dengan kebutuhan mereka ya, supaya pembelajaran ini bisa efektif bagi peserta didik, baik dari segi pengembangan keterampilan vokasional maupun penguatan karakter ya. Untuk itu kami persilakan mungkin dari Bapak Ibu semuanya. Beberapa dari hasil dialog kita tadi, hal yang relevan dengan kebutuhan tersebut adalah meliputi penerapan budaya positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Mendukung dalam artinya kita berfokus pada siswa, pada hasil akhirnya harapan kita nanti ke siswa. Jadi tujuan kita adalah fokus ke siswa dari hasil dari penerapan budaya positif di SMK Negeri 6 Bandar Lampung ini. Kemudian untuk keduanya yaitu pengembangan keterampilan sosial emosional yang sangat relevan saat ini di SMK karena dapat membantu peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan industri. Karena yang namanya SMK, fokus kita adalah dunia usaha dan dunia industri. Harapan kita, siswa bisa berinteraksi di saat mereka melakukan prakrin ataupun nanti bekerja di dunia industri tersebut. Kemudian untuk penyusunan aturan sekolah yang mendukung lingkungan pembelajaran ya. Di SMK ini sangat penting untuk memiliki aturan yang mencerminkan budaya kerja yang profesional seperti menghargai waktu, menjaga kebersihan dan bertanggung jawab terhadap tugas karena fokus akhir kita ke siswa SMK itu adalah untuk siap masuk dunia kerja pada intinya seperti itu. Saya rasa itu tambahan dari saya. Mungkin lebih lanjut saya kembalikan kepada pemimpin rapat kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dengan hasil diskusi nomor 4 ini kita sudah tuntas diskusi kita pada kesempatan siang hari ini tentang budaya positif yang harus dikembangkan di SMK 6 Bandar Lampung. Yang saya garis bawahi bahwa budaya positif itu penting ya. Baik, terima kasih Bu Desi. Dengan hasil diskusi nomor 4 tadi otomatis sudah tuntas ya harus diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama kita memahami pentingnya penerapan budaya positif ya. Kemudian kita mengetahui alasan pentingnya budaya positif itu apa. Kemudian kita menyusun strategi yang rinci dan realistis ya tentang menerapkan budaya positif di SMK 6 Bandar Lampung. Dan tentu saja yang ketiga adalah kontekstual dari yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran di SMK Negeri 6 Bandar Lampung. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku dan pengurus komite atas diskusi yang dilaksanakan pada siang hari ini. Semoga diskusi ini memberikan banyak manfaat untuk kita dan memberikan kemajuan untuk SMK Negeri 6 Bandar Lampung. Marilah kita tutup diskusi kita pada siang hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Rabbil alamin. Saya tutup diskusi ini dengan melapaskan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.